Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan siang hari ini tentunya saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Quran. Dan pada hari ini surat yang kita bahas yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Dan tentunya di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Lama tak bertemu rasanya dah Ustadz ya. Baik, surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, Al-Anfal 2 sampai 4. Iya, surat Al-Anfal ini berada di juz 9, surah ke-8 di juz 9. Silakan para pemirsa untuk membuka Al-Qur'an di rumah maupun Al-Qur'an digitalnya yang ada di smartphone maupun di laptopnya masing-masing. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami tentunya dengan menghubungi nomor telepon 0741 66 385 atau 0811 7433 133. Baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, seperti biasa Ustadz, tolong dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Anfal ayat 2 hingga 4. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة
ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Sudah kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 3 yang dibacakan langsung oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami melalui nomor telepon 0741 385 atau 0811 7433 133. Baca dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, Ya. seperti biasa Ustadz, sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini, mudah-mudahan rame yang menelpon kita untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 ini. Kita bahas terlebih dahulu artinya Ustadz. Artinya boleh. Dipersilakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas salata, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan keampunan serta rezeki yang mulia. Benar Allah dengan segala firman. Iya, benar Allah dengan segala firman. Itu artinya ya Ustaz ya, untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Sebenarnya di Al-Quran zaman sekarang sudah banyak ya Ustaz ya. Di sebelah atau di bawahnya itu rata-rata sudah tahu ada artinya. Coba nanti kita bahas lebih mendalam Ustaz tentang maknanya tentunya. Tapi sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke tajwid, makhorijul huruf, hukum-hukum bacaan, supaya juga nanti para pemirsa di rumah nih lebih paham nih kayak gitu. Dan juga wakaf ibtidah, di mana tadi di ayat 2 ini kan cukup panjang ya Ustaz ya. Iya, lumayan ya. 2 sampai 3 baris nih untuk ayat kedua saja nih. Kalau ayat ketiga ke keempat ini sebenarnya kayak Ustaz tadi sudah cukup satu nafas. Kalau ayat kedua ini kan cukup panjang Ustaz. Panjang. Wakaf ibtidah, tips dan triknya silakan Ustaz. Baik ya. Memang ayat 2 ini memang panjang ya. Tanpa ada tanda wakaf. Ya. Hampir 2 baris tanpa tanda wakaf. Nah, lalu bagaimana cara kita berwakaf? Karena nafas kita tidak mungkin sampai ya. Kita yang biasa ini. Maka kita cari tanda wakaf alternatif. Ya. Seperti disampaikan bahwa tanda wakaf alternatif itu adalah waw. Wow ya. Atau idza, atau id, atau kullama, atau lakin, hatta, ya, dan lain sebagainya. Ada sekitar 60 wakaf alternatif. Nah di sini kita lihat ada tanda wakaf seperti innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Boleh kita berhenti di sana karena sebelum waw. Ya. Waw ataf. Boleh. Itu nama tanda wakaf alternatif.
Kemudian kita ibtidak berikutnya boleh kita lanjutkan atau boleh diulang kembali, diulang ke belakang sedikit. Cari huruf-huruf yang huruf tersebut merupakan wakaf atau huruf-huruf ibtidak, ya, yang alternatif dari tanda-tanda huruf ibtidak. Pertama dari maaf. Pertama dari iza, boleh. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayat. Ya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Boleh kita berhenti di sana. Boleh kita ibtidak pada iza. Dan boleh juga kita lanjutkan. Kita tadi berhenti pada qulubuhum kan? Wukuf, ya. Boleh lanjut. Wa Berhenti iza. di imana. Kalau tidak ya. sampai kepada akhir ayat. Karena kita juga berhenti sebelum waw. Boleh. Nah, tadi kita coba menampilkan cara-cara berwakaf yang alternatif, yang karena tidak ada tanda-tanda wakaf di sana. Ya, boleh. Kemudian lagi ayat yang ketiga. 3. Nah, di sini mungkin semua orang bisa. Tapi seandainya tidak sampai nafas, boleh kita berhenti pada alladzina yuqimunas shalah. Boleh. Oh ya. Sebelum Kemudian waw boleh- juga ya Ustaz ya. Ya, kemudian boleh dilanjutkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ayat berikutnya ayat 4, Ayat ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu pas tanda wakafnya. Kemudian dari lahum sampai karim, itu pas. Insyaallah semua kita bisa sampai nafas. Itu tentang tanda-tanda wakaf yang harus kita pahami. Pahami. dalam Iya. ayat ini. Itu tuh wakaf ibtidak ya Ustaz ya. Kalau kita masuk ke buat hukum-hukum bacaan dan juga tips dan triknya supaya bacaan kita lebih baik lagi ke depannya. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar Ustaz. Nanti kita sambung kembali. Baik bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami tentunya dengan menghubungi nomor telepon 0741 385 atau 0811 7433 Tentunya baca dari para pemirsa akan langsung dikoleksi oleh narasumber kita pada hari ini. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas hukum bacaan untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Tadi sudah dijelaskan untuk wakaf ibtidak ya Ustadz ya. Kita masuk ke 4 dan hukum-hukum bacaan. Dipersilakan Ustadz. Baik. Di sini kita coba ya. Pertama innama. Di sini ada tasydid di atas nun. Jadi namanya nun musyaddada. Jadi nun musyaddada tambah dengan mim musyaddada. Nun bertasydid dan mim bertasydid itu namanya wajibul gunnah. Wajib didengungkan. Jadi kapasitas dengungnya adalah 3 ketukan. Innama. Tapi kalau bacaan murattal disesuaikan dengan kecepatannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan al-mu'minuna. Di sini kita tinjau sedikit hamzah. Hamzah sukun di atas waw. Jadi hamzah itu meminjam rumah-rumah waw. Di mu'minun, bukan waw yang mati tapi hamzah yang mati. Jadi innamal mu'minuna. Kemudian hamzah ini termasuk sifat yang syiddah. Sifatnya syiddah. Ya, bukan raqawa. Syiddah itu artinya suara tidak mengalir waktu membaca hamzah. Contohnya innamal mu'minu. Jadi tertahan napas kita. Tertahan suara kita ya. Innamal mu'minu. Jangan sampai ada qalqalah atau ada embel-embelan atau pantulan. Itu kurang pas ya. Kemudian huruf lam. Di sini juga innamal lam itu sifatnya adalah tawasud.
Tawasud itu artinya pertengahan di antara rakhawa dan syiddah. Syiddah. Tidak pula mengalir suara, syiddah tidak pula terputus. Putus. Tetapi di antara keduanya, innamal mu. Ya. Jangan innamal mu atau innamal mu. Itu mengalir suara. Kemudian lagi allazi, sama dengan di awal tadi. Berikutnya idza dzukirallah. Di sini sering terseleo ya anak-anak pemula barangkali. Idza dzukirallah. Ada yang membaca kafnya pakai tasydid. Padahal tidak ada tasydid. Tasdik, ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di sini ada yang perlu kita ketahui sedikit. Di wajilat. Wajilat itu wawunya bukan waw huruf. Tetapi wawunya adalah fa fi'il. Kalau dibawakan bahasa Arab ya. Fa'ala. Jadi fa fi'il. Jim tu ain fi'il. Lam adalah lam fi'il. Jadi dalam bahasa Arab, waw itu adalah termasuk fa fi'il. Jadi masuk kalimat. Bukan kalimat huruf ya. Jadi bukan huruf ataf, bukan pula huruf isti'naf, tapi adalah fa fi'il, wajilat. Jadi kalau kita berhenti sebelum itu kurang pas. Walaupun sebelum waw. Sebab yang boleh berhenti sebelum waw itu apabila wawnya waw huruf atau waw ataf, waw isti'naf. Kemudian qulubuhum, situ boleh kita berhenti. Wawnya padahal adalah waw huruf ya. Berikut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Di sini dalam Al-Quran yang standar bahasa Indonesia, standar Indonesia ya, wawnya adalah ada pakai tasydid imanawa. Ya. Jadi kalau kita berhenti pada imana, maka tasdiknya tidak dibawakan. Di tasdik itu fungsinya apabila kita wasalkan imana wa ala. Maka hukumnya menjadi idgham ma'al gunnah. Yaitu memasukkan suara nun mati serta dengung apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Ya, waw, mim, nun. Sekarang waw. Imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ayat yang ketiga. Di sini sedikit qalqalah. Qalqalah ada termasuk sifat huruf yang memantul. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 yang ada pantulan. Salah satunya adalah qaf. Razaqnahum. Qaf itu termasuk qalqalah yang sifatnya qalqalah memantul. Tetapi walaupun qaf itu besar kedengarannya, tetapi dia termasuk qalqalah sughra karena dia sukun di tengah ayat atau sedang membaca. Ya. Berikutnya lagi. Sampai akhir ya. Ya, sampai akhir. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sedikit ini haqqan adalah ma'iwat. Asalnya kan haqqan. Kalau dalam bahasa Arab kita dibaca haqqan itu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau kita baca tarikh, baca fikih, ya, kita baca haqqan gitu. Kemudian lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di sini sedikit ada rabbihim mim mati bertemu waw. Wow. Itu namanya ikhfa syafawi. Syafawi. Ikhfa syafawi. Ya. Jadi izhar syafawi ya. Rabbihim wa itu namanya izhar syafawi bukan ikhfa ya. Yang ikhfa mim bertemu ba. Oh, iya. Mim mati bertemu ba. Tapi kalau mim
bertemu selain min dan ba, namanya izhar syafawi. Syafawi. Ya. Kenapa syafawi namanya? Karena bibir kita jangan terlalu diketupkan. Hanya sedikit merenggang, tapi bunyi mimnya tetap. Inda rabbihim wa maghim wa magh. Jadi mim itu bertemu dengan selain mim dan ba, maka namanya izhar syafawi, tidak boleh digunakan. Kemudian waridqun karim. Ya. Karim adalah mad arid li sukun. Demikian saja. Iya, itu Keterangan. tadi untuk mat dan juga hukum-hukum bacaan, serta juga tajwid dan makhzul huruf untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Dan kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian untuk dapat menghubungi nomor telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Bacaan dari para pemirsa akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sebelum kita menunggu penelpon untuk pada hari ini ya Ustadz ya, untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 ini, dimana kita langsung masuk ke makna lebih mendalam Ustadz. Ya tadi sudah dijelaskan sama Ustadz, itu ada artinya untuk surat Al-Anfal nomor 2 yaitu sepertinya ada penelpon. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Rita di Sungai Penuh. Ibu Rita di Sungai Penuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu bergabung bersama kita di sini. Dipersilakan untuk membaca surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Terima kasih Ibu bergabung bersama kita di sini. Dipersilakan. Masalah Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu, Pak Ustadz. Terima kasih Assalamualaikum kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada setia kita yaitu Ibu Rita dari Sungai Perlu telah bergabung bersama kita di sini untuk membaca surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Bagaimana menurut Ustadz bacaan Ibu Rita pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya. Ya, Suara jelas, bacaannya bagus lah. Cuma ada masukkan sedikit nih tentang wakaf ibtida. Wakaf ibtida tadi wa'ala, ibtida'nya dari wa'ala rabbihim yatawakkalun, kemudian dilewati satu ayat sampai ke yunfikun. ya, Di sini kalau kita melewati satu ayat, ya, akhir ayat atau nomor ayat, maka harus sampai pula kepada wakaf yang lebih afdal atau sampai ke akhir ayat berikutnya. Jangan sampai kita berhenti di tengah ayat yang sedang kita lewati. Kemudian lagi, kalau ayat itu panjang, membutuhkan napas yang panjang, jika kita tidak mampu, maka akan lebih baik berhenti pada akhir ayat yang pertama tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada situ berhenti. Kemudian lanjut allazina. Ya. Kemudian ada tanda lam di atas nomor ayat. Itu adalah alternatif. Pertama, kita boleh berhenti. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Boleh berhenti. Lepas tu. Kurang-kurangnya itu sudah hasan kalau tidak tam ya. Kemudian kalau kita lewati boleh juga. Kerana arti juga masih berkaitan. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Siapa itu yang bertawakal? Iaitu orang-orang yang mendirikan solat dan menafkahkan rezeki yang kami beri kepada mereka. Memang ada kaitannya, boleh dilewati. Tetapi syaratnya apabila nafas kita mampu menyempurnakan ayat berikutnya. Ya, satu. Yang kedua, tadi kurang pas sedikit ya. Belum maksimal, iaitu tentang haqqa. Hanya. oh ya. Hanya kalau bisa lebih bersih lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Sedikit lagi ya. Tadi kira 80%. Diusahakan sampai mendekati 100%. Haqqa. Ya. Itu barangkali. Alhamdulillah bagus bacanya. Suara yang bagus. Barakallah. Barakallah. Itu tadi untuk Ibu Rita di Sungai Penuh. Terima kasih banyak. Kita berkelus sebentar Ustaz. Nanti kita sambung kembali. Baik, bisa aja kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa bersama kami dalam program acara Ayu Magazi bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 berada di juz 9 surah ke-8. Silakan para pemirsa untuk membuka Al-Qur'an di rumah maupun Al-Qur'an digital di smartphone-nya masing-masing. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami melalui nomor telepon 0741 385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi sudah ada penafsir pertama kita, Ibu Rita dari Sungai Penuh, penafsir setia kita pada program Ayu Magazi. Terima kasih, dan kami masih menunggu partisipasi dari para pemirsa sekalian. Kita masuk ke makna lebih mendalam Ustadz untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 ini tadi sudah dibahas artinya terlebih dahulu, di mana yang ayat 2 ini sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Lanjut ke ayat ketiga yaitu
Siapa orang yang bertawakal ini? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki dari kami berikan kepada mereka. Dan yang ayat keempat, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah itu artinya untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 kita akan bahas makna lebih mendalam lagi tentang arti dari surat Al-Anfal ayat 2 dan juga 4. Dipersilakan Ustaz. Ya, baik. Kita sering menemui kalimat atau huruf ya di awal ayat inna dan innama. Ada inna, ada innama. Lalu apa bedanya inna dengan innama? Kalau inna artinya sesungguhnya. Kalau innama hanya sesungguhnya. Ini beda ya. Oh. Jadi spesifik nih. Kalau dalam bahasa Arab namanya ikhtisar. Innama hanya sesungguhnya, orang-orang beriman. Ini ciri-cirinya. Yaitu apabila dia sebut nama Allah, gemetar hatinya. Ya. Gemetar hatinya. Ada connect hatinya. Ya. Jadi apabila dia sebut nama Allah, gemetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu masuk. Terasa. Ya, kita semua yakin, kita semua merasakan. Lalu mungkin ada di antara orang yang tidak merasakan gemetar hatinya, ya, tidak connect kepada hatinya nama Allah disebut. Itu barangkali faktornya ada dua. Yang pertama mungkin tidak mengerti, ya, tidak mengerti apa yang dibaca. Ya. Seperti orang baca Al-Quran, di dalamnya ada kalimat Allah. Idza dzukirallah. Tidak gemetar hatinya. Yang kedua mungkin dia terbiasa acuh ya. Acuh dengan kalimat Allah. Dia oleh sebab itu untuk memancing hati kita gemetar. Gemetar hati kita dengan menyebut nama Allah. Mendengar suara nama Allah. Ya. Maka kita harus connect setiap hari. Kalau kita mendengar azan, didengar baik-baik. Dengar baca Quran, dengar baik-baik. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Ya. Kemudian lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Jadi bagaimana caranya? Apakah selama ini sudah bertambah keimanan kita? Kita sering mendengar bacaan ayat-ayat Allah. Jadi di sini ada penambahannya, ada yang signifikan, ada yang sedikit saja. Orang yang otomatis langsung bertambah keimanannya, bertambah terus keimanannya, semakin digali, semakin baca ayat Allah, semakin baca Al-Quran, semakin bertambah keimanannya. Itu adalah untuk orang-orang yang tahu apa yang arti yang dibaca. Dia artinya kita berkewajiban untuk mempelajari, menterjemah dan memahami Al-Quran. Karena apabila orang baca Quran, kita tersentuh hati kita, bertambah keimanan kita. Jadi untuk menambah keimanan kita, pelajarilah arti, terjemah dan makna Al-Quran. InsyaAllah bertambah-tambah terus keimanan kita. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal itu berserah diri. Berserah diri selalu. Ya. Setiap waktu, apalagi waktu bepergian. Ya. Baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Ada juga hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pergi kita dari rumah. Kita sudah menyerahkan diri kepada Allah. Kata Allah, siapa yang menyerahkan diri kepada aku akan kujamin dirinya. Akan kujamin keselamatannya. Betapa hebatnya. Jadi ciri-ciri orang yang bertawakal itu adalah alladzina yuqimunas salata. Orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinfak, bersedekah. Dia orang-orang bertawakal kepada Allah itu dia rajin
solat, Solat, rajin bersedekah. Sedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Maka Allah beri dia pahala yang besar, derajat yang tinggi dan keampunan serta rezeki yang banyak dan mulia. Betapa hebatnya orang-orang yang beriman, Beriman, ya. ya. Jadi oleh sebab itu hati kita perlu dipancing juga untuk lebih wajilat qulubuhum, termasuk wajilat qulubuhum, gemetar hati kita mendengar nama-nama Allah. Bertambah keimanan kita apabila mendengar orang baca Al-Quran. Demikian. Iya, itu tadi untuk makna lebih mendalam untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 yang dijelaskan langsung oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami masih menunggu partisipasi dari pemirsa untuk dapat menghubungi nomor telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, untuk makna sudah dijelaskan sama Ustadz. Kita masuk ke lagu nih Ustadz. Dimana lagu ini kan penentuan untuk enak apa tidaknya kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau misalnya kita sendirian saja, misalnya mau hatam cepat, muratal seperti itu ya Ustadz ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau mendengarkan atau lebih tersentuh, itu kan kita pakai lagu-lagu Ustadz ya. Nah kayak Ustadz tadi kan sudah pertama kali dibacakan oleh Ustadz kan pakai lagu ya Ustadz, Bayati gitu ya Ustadz ya. Nah untuk ayat Al-Anfal ini, ayat 2 sampai dengan 4 ini cocoknya lagu apa sih Ustadz selain yang Ustadz bacakan di awal tadi? Silakan. Kalau kita cocokkan lagu dengan ayat ini, setelah kita perhatikan arti pemahamannya, maka semua lagu cocok. Apa saja lagu bisa dibawakan dengan ayat ini. Karena ayat ini adalah menekankan, kabar gembira juga, menekankan juga, menginformasikan juga, ya. Karena sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, apabila dia baca Al-Quran, ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ayat-ayat Allah tu ada dua secara bergaris besar. Ya. Pertama ayat Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah namanya. Kauniyah tu alam semesta ini. Jadi kita lihat matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari. Itu tanda-tanda kebesaran Allah ya. Itu kauniyah. Begitu juga bulan, begitu juga bahkan musibah. Musibah yang terjadi adalah tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Itu Allah semua yang membuat seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang mengundang musibah dengan dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah datang ke musibah. Ya, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa Al-Quran yang dibaca. Ada juga ayat kauniyah namanya. Kauniyah itu adalah alam, kalau bahasa kampungnya, alam terkembang jadi guru. Gitu. Iya benar-benar Ustaz. Iya, berarti lagu hampir semua jadi cocok ya. Lagunya boleh apa saja. Tadi memang dibawakan lagu Bayati, setelah itu Hijaz. Dan apa saja boleh bawakan lagunya. Lagu Jaharka pun boleh. Banyak makna yang makna yang tersampaikan ya Ustaz ya untuk ayat 2 sampai dengan ayat 4. Betul. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Baik Ustadz, saya sekali kita sudah di penghujung acara, kita masuk ke kesimpulan kita untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Dipersilakan Ustadz. Baik. Ayat ini merupakan ujian atau mendeteksi keimanan kita. Pertama, sudahkah gemetar hati kita apabila disebut nama Allah? Yang kedua, sudahkah bertambah keimanan kita apabila mendengar orang baca Quran, baca ayat-ayat Allah? Kalau sudah demikian, insyaAllah kita sudah tergolong orang-orang yang ulaika humul mu'minuna haqqan. Demikian kesimpulan. Iya, baik. Izin Ustadz, yang terakhir tolong dibacakan kembali pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Persilakan Ustadz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz untuk waktunya pada hari ini untuk pembacaan surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada siang hari ini. Saya Diva Jeffrey dan kru bertugas mohon undur depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.